Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel Manjada Wajada ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Setiap hamba mempunyai masa lalunya masing-masing. Setiap hamba juga tidak luput dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Pelacur, pezina, pembunuh, dan perbuatan dosa besar lainnya masih punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah pelacur yang masuk surga karena keikhlasan hatinya untuk menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Dikisahkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut, ia lalu melepaskan sepatunya, lalu dia mengambilkan air dengan sepatunya tersebut. Dengan perbuatannya tersebut, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Istilah Al-Munisa dalam hadis disebutkan maknanya dalam lisanul Arab, wanita mumis atau Al-Munisah artinya wanita yang ahli maksiat, pezina yang menggoda orang-orang menginginkannya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak?" Rasulullah SAW menjawab, tentu, setiap perbuatan kebaikan kepada makhluk yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah mengisahkan seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang masuk surga karena amalannya. Amalan yang dilakukannya adalah menolong seekor anjing yang kala tersebut hewan tersebut sedang kehausan. Dikisahkan dari Rasulullah SAW pada para sahabatnya, pelacur tersebut tengah berjalan di tengah teriknya matahari yang menyengat. Selama perjalanan, tiba-tiba wanita itu melihat seekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Tidak berhenti sampai di situ, anjing tersebut juga terlihat tengah mengitari sumur berisi air di dekatnya. Usut punya usut, ternyata hewan ini yang dilihat oleh pelacur itu tengah sedang kehausan. Hatinya seakan luluh dan merasa iba. Pelacur itu pun kemudian menolong anjing kehausan tersebut dengan sepatu kulitnya atau mukoha yang tengah dikenakannya. Lantas, sepatu kulit tersebut diisinya dengan air. Wanita itu lalu meninggalkan sepatunya, kemudian mengambil air itu kepadanya. Bunyi kisah dari kitab Al-Anbiya yang diterjemahkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin 1 dan 2. Setelahnya, menurut keterangan hadis, perbuatan wanita itu pun diampuni dan diberikan ganjaran surga. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW yang artinya ketika seekor anjing berputar atau mengitari pada sumur di mana dia hampir mati oleh kehausan, tiba-tiba salah seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur itu melepaskan sepatu kulitnya dan memberikan minum dengan wadah sepatu kepadanya. Maka perempuan itu diampuni sebab demikian. Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dalam sebuah riwayat berpendapat kisah tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan padanya dan memasukkannya ke dalam surga.
Hadis lain juga menceritakan kisah yang serupa. Diceritakan seorang lelaki masuk ke dalam sumur hendak mengambil air karena kehausan. Setelah naik ke atas, lelaki itu kemudian melihat seekor anjing yang sedang kehausan hingga membuatnya kembali turun ke dalam sumur. Diceritakan amalan sang laki-laki itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, ketika seorang lelaki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, "Anjing ini kehausan seperti diriku." Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Beliau menjawab, "Setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Nawawi, hadis di atas membawa sejumlah pesan bagi umat muslim. Salah satunya anjuran agar setiap muslim dapat berbuat baik pada seluruh hewan yang muhtaram atau hewan yang dimuliakan dan tidak boleh dibunuh menurut ajaran agama. Di samping itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam dan penjelasannya berpendapat kisah di atas menjadi simbol kebesaran rahmat dan kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, amalan-amalan soleh saja sebetulnya tidak cukup untuk mengantarkan seseorang untuk masuk surga. Sebaliknya, sebagai zat yang maha penentu, rahmatnya juga dapat menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Begitu halnya dengan seorang pelacur yang berhak memasuki surganya seperti yang ceritakan hadis. Itu hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan. Semua itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari cerita tersebut adalah, sebesar apapun dosa yang telah kamu perbuat, janganlah putus asa dan merasa sangat hina. Percayalah, ampunan Allah itu nyata. Asalkan kita ingin bertaubat dan tutupi perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, serta ikhlas dalam menjalankannya. Di dalam memperlakukan hambanya, seburuk apapun dia, Allah mendahulukan sifat rahmannya daripada murkanya. Sebab itu, Allah tidak pernah bosan untuk memberi ampunan kepada hambanya yang telah bermaksiat. Bahkan ketika seorang hamba itu berulang kali bersalah dan berulang kali pula bertaubat, Allah menyatakan Dia tidak pernah bosan menerima taubat hambanya sampai hamba itu yang bosan bertobat. Karena sifat kasih sayang ini adalah sifat Allah yang paling banyak diperintahkan untuk disebut dalam ingatan. Maka manusia pun diperintahkan untuk berkasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.